Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Wijaya dari program studi ekonomi syariah semester 1 dengan NIM 2024-2945. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan atau merisam pembelajaran pada bab 7 sampai dengan bab 12. Overview. Pada bab 7 kita akan membahas terkait komputerisasi dalam sistem informasi manajemen. Bab 8, metode pengembangan sistem informasi dan kompleksitas sistem informasi manajemen. Bab ke-9, pengelolaan informasi dan bisnis performance. Bab ke-10, kebutuhan sistem informasi bagi pengambilan keputusan. Bab 11, merancang bangun sistem informasi perusahaan digital. Bab 12, keamanan sistem informasi dan etika teknologi informasi pada bisnis. Dan yang terakhir adalah risam. Introduction. Materi yang ada di dalamnya merupakan rangkuman dari pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada bab 7 sampai dengan bab 12. Pada bab 7, dengan komputerisasi sistem informasi manajemen. Pada bab 7 memiliki 6 subbab. Yang pertama, pengertian informasi, sistem, data, sistem informasi manajemen, serta latar belakang sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan. Sistem adalah kumpulan dari berbagai elemen yang digunakan untuk mengelola masukan menjadi keluaran. Masukan atau keluaran itu bisa berbentuk data mentah atau data utuh menjadi suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Data adalah fakta mentah yang belum diolah dan tidak dapat memberikan stimulus bagi pengguna untuk melakukan tindakan. Sistem informasi dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berkaitan guna memproses suatu masukan yang diberikan menjadi keluaran tertentu yang dihasilkan. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dengan tujuan akhir digunakan untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya, sistem memiliki 3 fungsi. Yang pertama, input atau masukan merupakan sumber daya yang akan digunakan di dalam proses. Kedua, proses merupakan rangkaian kegiatan yang mengakibatkan input berubah menjadi output. Yang ketiga, output atau keluaran merupakan hasil akhir yang dihasilkan. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat teknologi tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada. Dengan berkembangnya teknologi, maka berkembang pula istilah yang dikenal dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan suatu organisasi untuk menjalankan kegiatannya. Sistem informasi manajemen ini dikembangkan untuk mendukung setiap kebutuhan informasi tersebut. Terlebih lagi, sistem ini dapat membantu organisasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan para pengambil keputusan agar dapat bertindak dengan tepat. Kemudian subbab yang kedua terkait konsep penggunaan informasi. Informasi diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia, sama halnya dengan informasi dalam perusahaan yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan perkembangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan kurang memiliki informasi dalam suatu waktu tertentu, maka yang terjadi perusahaan akan mengalami kesulitan di dalam mengendalikan aktivitas atau sumber daya, sehingga pengambilan keputusan strategis pun akan terganggu, yang pada akhirnya akan mengganggu kompetensi perusahaan di dalam memenangkan persaingan. Teori dalam penggunaan informasi adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli yang menyimpulkan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterimanya. Berdasarkan perspektif manajerial, teori ini akan sangat berpengaruh ketika seseorang menyadari manfaat atau konsekuensi positif dari penyediaan informasi di dalam pengambilan keputusan. Demikian juga motivasi penyedia informasi di dalam perusahaan akan dipengaruhi oleh kebermanfaatan informasi yang disediakan.
Penggunaan informasi akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya tuntutan di dalam suatu organisasi yang dapat mengambil keputusan strategis dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, konsep komputerisasi sistem informasi manajemen. Pada sebab ini memiliki beberapa sebab lagi. Yang pertama adalah sistem informasi dan komputer. Menyatakan bahwa sistem komputer dicirikan oleh kinerja yang cepat dari fungsi-fungsi yang diperlukan dibandingkan dengan sistem kertas biasa. Sistem komputer juga memudahkan proses penginputan, pencarian, dan pengambilan data dengan cepat dan mudah, memodifikasi data, dan melindungi dari kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem komputer daripada sistem kertas menjadi langkah awal untuk menghilangkan korupsi administrasi di samping skalabilitas sistem komputerisasi. Artinya, komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem informasi ini. Melalui integrasi antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan manajemen. Secara teori, penerapan sistem informasi nyatanya tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya sistem informasi tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya bantuan komputer. Konsep komputerisasi sistem informasi manajemen, sistem informasi dan komputer. Terdapat dua pendekatan dalam penggunaan sistem informasi di mana semua berawal dari penggunaan komputer dan teknologi informasi dalam aktivitas organisasi, yaitu pendekatan yang berfokus pada kemampuan komputer dan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi. Jadi pendekatan ini lebih ditekankan pada peningkatan kinerja sistem melalui efisiensi proses dan keandalan kinerja. Pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan peluang organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa komputer dan teknologi informasi bukan satu-satunya bagian penting, tetapi kebermanfaatan komputer dan teknologi informasi untuk dapat mencapai tujuan bersama organisasi jauh lebih penting. Secara umum, ada 3 jenis sistem. Yang pertama, sistem operasi merupakan sebuah perangkat inti lunak yang mengelola perangkat keras komputer yang dimana akan menjadi sebuah fondasi yang memungkinkan aplikasi lain, termasuk sistem informasi manajemen, dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, sistem informasi, sebuah sistem yang membantu dalam pemrosesan dari suatu data dan distribusikan menjadi sebuah data informasi yang dapat digunakan. Yang ketiga, manajemen sistem, suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari suatu teknik informasi. Manfaat penggunaan sistem informasi bagi suatu organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, misalkan dengan adanya sistem pencatatan stok gudang dengan aplikasi lebih memudahkan daripada harus menghitung manual pada media kertas. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Dalam hal ini, sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu manajer mengevaluasi situasi dan memilih opsi terbaik, dengan demikian dapat meningkatkan efektivitasnya. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, yaitu suatu organisasi yang telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem informasi memiliki potensi untuk mengubah cara organisasi dalam bersaing. Kemudian, yang ketiga, dari sebab ketiga di bab 7, konsep komputerisasi sistem informasi manajemen. Komputerisasi sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengumpulkan dan memproses data atau informasi dan menyediakannya kepada manajer di semua tingkatan yang menggunakannya untuk pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, program, dan pengendalian. Sistem informasi manajemen terkomputerisasi berperan penting untuk mencapai banyak manfaat organisasi seperti fleksibilitas, kecepatan, pengendalian persediaan, pengendalian produksi dan riset, pasar, membantu meningkatkan kinerja dengan cara mempercepat penyelesaian dan akurasi transaksi, memberikan layanan pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, membantu menyiapkan laporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan nilai dan produktivitas berdasarkan informasi yang diberikan. Berikut komponen-komponen komputerisasi dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, komponen input, suatu komponen yang mewakili sebuah masuknya data ke dalam informasi.
Input sendiri termasuk metode ataupun media yang digunakan menangkap data yang akan dimasukkan ke sistem informasi yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, komponen model. Komponen yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika, serta model matematik yang mengarahkan data input serta data yang tersimpan di basis data yang dengan cara yang sudah ditentukan. 3. Komponen output. Suatu hasil dari sistem informasi yang merupakan keluaran atau hasil yang berkualitas dan dokumen yang relevan untuk semua pemakai sistem. Komponen hardware, suatu komponen penting yang berperan sebagai vital dari suatu media penyimpanan sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat penampungan dari sumber data serta informasi yang dapat mendukung pelancaran dan mempermudah proses pekerjaan dari sistem informasi. Komponen software merupakan komponen yang berfungsi sebagai sarana untuk mengolah, menghitung, serta memanipulasi data yang diambil dari hardware agar dapat menciptakan suatu informasi. Komponen basis data, suatu kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain dan tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan sistem lunak sebagai manipulasinya. Komponen kontrol, sistem yang mengendalikan ataupun suatu rancangan yang diterapkan agar dapat meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, adapun bila terlanjur kesalahan tersebut dapat dengan cepat diatasi. Yang keempat, konsep masyarakat informasional. Informasi memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kekuatan. Informasi didefinisikan dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda pula. Informasi didapatkan dari semua proses dan nilai-nilai karakteristik di dalam output. Masyarakat informasional. Masyarakat informasional didefinisikan sebagai masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan. Masyarakat informasional adalah konsep yang akan terus berkembang seiring dengan terbukanya era informasi, dan nantinya semua masyarakat informasional ini akan membentuk masyarakat informasi global. Sebab yang kelima, konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sistem informasi mengharuskan pemimpin untuk memahami aspek bisnis yang terkait dengan teknologi dan integrasi sistem informasi di seluruh organisasi. Sedangkan konsep kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Direktif atau otoriter, memusatkan pengambilan keputusan pada pemimpin yang mengendalikan informasi. Yang kedua, non-direktif atau konsensus, memungkinkan bawahan mengambil keputusan dengan pemimpin hanya memantau hasil. Yang ketiga, interaktif, menjalin interaksi tatap muka antara pemimpin dan bawahan dalam pemecahan masalah dan pengelolaan informasi. Sebab yang keenam, konsep sistem informasi bagi pembangunan. Kehadiran sistem informasi dalam sebuah perusahaan dan pemerintahan saat ini sangatlah penting. Perkembangan teknologi informasi ini memberikan keuntungan terhadap organisasi publik, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja seperti mempercepat birokrasi, pengambilan keputusan yang lebih cepat, optimalisasi sumber daya, penghematan biaya operasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Sejalan dengan manfaat tersebut, kebutuhan akan pengembangan sistem informasi juga semakin meningkat. Kita berlanjut pada bab 8 dengan judul Metode Pengembangan Sistem Informasi dan Kompleksitas Sistem Informasi Manajemen. Pada bab 8 memiliki 5 subbab. Subbab yang pertama adalah definisi, lingkup, dan tujuan pengembangan sistem informasi manajemen dalam organisasi. A. Definisi. Sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. SIM merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. B. Manfaat sistem informasi antara lain sebagai berikut. 1. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi,
mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, pengembangan sistem informasi berdasarkan kebutuhan analisis dan desain sistem informasi. A. Analisa. Kebutuhan sistem mendefinisikan kebutuhan sistem yang berupa 1. Input sistem, 2. Output sistem, 3. Proses yang berjalan dalam sistem, 4. Basis data yang digunakan. B. Desain sistem informasi. Desain sistem nantinya akan menghasilkan prototipe, paket software, dan produk yang sebaik-baiknya yang mencakup 1. Fitur menu yang cepat dan mudah, 2. Tampilan input dan output, 3. Laporan yang mudah dicetak, 4. Kamus data yang menyimpan informasi pada setiap file termasuk panjang file, pengeditan dalam setiap laporan dan format file yang digunakan, basis data dengan format yang sesuai dengan tata lunak yang digunakan. Kemudian di subbab yang ketiga terkait pendekatan terstruktur, analisis, dan desain sistem informasi. Pendekatan terstruktur adalah konsep atau sudut pandang pemrograman yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang dibutuhkan program komputer. A. Tujuan pemrograman terstruktur sebagai berikut: meningkatkan kehandalan program mudah dibaca dan ditelusuri, menyederhanakan kerumitan program, pemeliharaan atau perawatan program. Yang kelima, meningkatkan produktivitas program. B. Pemrograman terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mengandung teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar. 2. Memiliki algoritma yang sederhana dan efektif. 3. Penulisan program memiliki logika yang benar dan mudah dipahami. 4. Program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur pengulangan. 5. Menghindari pemakaian pernyataan goto yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik. 6. Biaya pengujian yang dibutuhkan rendah. 7. Memiliki dokumentasi yang baik, biaya perawatan, dan dokumentasi yang bukan rendah. Pada subbab yang keempat terkait alternatif pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Berbagai alternatif pengembangan tersedia masing-masing dengan karakteristik kelebihan dan kekurangan. 1. Waterfall. Model ini mengikuti alur linear, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Kelebihannya adalah struktur yang jelas dan dokumentasi yang lengkap, tapi kurang fleksibel terhadap perubahan di tengah jalan. Yang kedua, agile. Pendekatan iteratif yang memfokuskan pada kolaborasi dan pengiriman bertahap. Dengan menggunakan sprint, tim dapat menyesuaikan produk berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan dan responsif terhadap perubahan. Yang ketiga, DevOps. Mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk mempercepat rilis dan meningkatkan kualitas. Pendekatan ini menekankan otomasi, kolaborasi, dan pemantauan berkelanjutan. Yang keempat, Rapid Application Development atau RAD. Metode ini fokus pada pengembangan cepat dengan prototyping dan umpan balik dari pengguna. Keuntungannya adalah mempercepat proses dan meningkatkan relevansi produk akhir. Yang kelima, microservice. Arsitektur ini membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Hal ini memungkinkan tim untuk fokus pada bagian tertentu, meningkatkan skalabilitas dan mempermudah pemeliharaan. Yang keenam, low-code, no-code development. Platform ini memungkinkan pengguna dengan sedikit atau tanpa pengalaman pemrograman membuat aplikasi. Pendekatan ini mempercepat proses pengembangan dan mendemonstrasikan akses teknologi. Yang ketujuh, outsourcing. Mengalihkan pengembangan ke pihak ketiga untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Namun, ini memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas. Sebab yang kelima terkait investasi sistem. Investasi sistem adalah proses kritis dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang dalam organisasi. Berikut adalah langkah-langkah dan elemen penting dalam investasi sistem. 1. Identifikasi tujuan. Menentukan tujuan investigasi seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua, pengumpulan data.
menggunakan metode seperti wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan. Yang ketiga, analisis kebutuhan, menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami kebutuhan pengguna dan masalah yang ada. Ini termasuk memetakan proses bisnis saat ini dan mengidentifikasi kekurangan. 4. Studi kelayakan, melakukan analisis kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi organisasi. 5. Penyusunan laporan investigasi, menyusun laporan yang merangkum temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 6. Presentasi hasil, menyampaikan hasil investigasi kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik dan persetujuan sebelum melanjutkan tahap pengembangan. Pentingnya investigasi sistem. 1. Pemahaman mendalam, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses bisnis dan kebutuhan pengguna. 2. Pengurangan risiko, membantu mengidentifikasi potensi risiko sebelum pengembangan sistem. 3. Dasar pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai perkembangan sistem. Dengan melakukan investigasi sistem secara menyeluruh, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Bab 9. Pengelolaan informasi dan bisnis performance. Pada bab 9 memiliki 4 subbab. Yang pertama, pengelolaan data tradisional. Pengelolaan file dibutuhkan untuk menyajikan data dalam manajemen informasi. Hal tersebut dapat menunjang pengorganisasian pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Untuk mendapat suatu informasi yang baik dan valid, membutuhkan berbagai kumpulan data yang lengkap, terbukti, dan terorganisir. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan pada setiap organisasi atau perusahaan. Penyimpanan dan pengelolaan secara tradisional yang merupakan metode mengelola data dengan memanfaatkan komputer dengan cara terpisah-pisah tanpa dibantu otomasi. Cara mengelola data baik dalam pembaruan data ataupun penghilangan data yang akan menimbulkan terjadinya redundancy dan anomali. Kekurangan pengelolaan data secara tradisional. 1. Kerangkapan data atau redundansi data. Yang kedua, kesukaran dalam mengakses data. Yang keempat, data terisolir atau terkunci. Yang keempat, lemahnya keamanan data. Pada subbab yang kedua terkait pengelolaan data dengan pendekatan database. Pengelolaan data dengan pendekatan database adalah metode pengelolaan, penyimpanan, dan pengelolaan data menggunakan sistem basis data atau database yang dirancang untuk mendukung organisasi data secara sistematis dan efisien. Pendekatan ini berbeda dengan pengelolaan data manual yang berbasis file biasa karena menggunakan perangkat lunak Database Management System atau DBMS untuk mengelola data. Elemen utama pendekatan database. 1. Data terstruktur. Data disusun dalam format yang terorganisir, biasanya dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Yang kedua, DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database. Contohnya, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan MongoDB. 3. Keamanan dan kontrol akses. Database menyediakan mekanisme untuk mengatur siapa yang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data. 4. Skalabilitas dan kinerja. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, terstruktur, dan aman, sehingga cocok untuk berbagai skala aplikasi dari sistem kecil hingga sistem yang kompleks. Kemudian, di subbab yang ketiga pada bab 9 adalah perbedaan penyimpanan dan pengelolaan data secara tradisional dan pendekatan database. Dari segi aspek struktur data, pengelolaan data secara tradisional, data disimpan pada file yang terpisah seperti file teks dengan format tertentu.
Tapi pada pendekatan database, data tersimpan dengan tabel yang terorganisir dan terhubung. Kemudian yang kedua dari aspek redundansi data. Pengelolaan secara tradisional adalah tinggi karena seringkali disalin dan tanpa ada pencegahan duplikasi. Secara pendekatan database minim karena database menggunakan normalisasi untuk mengurangi duplikasi. Aspek yang ketiga, kecepatan data. Cara pengelolaan data tradisional cenderung lambat, terutama file yang jumlahnya besar, karena pencarian dilakukan secara manual. Namun, secara pendekatan database lebih cepat, karena database menggunakan indeks untuk mengoptimalkan pencarian. Aspek yang keempat merupakan keamanan data. Secara pengelolaan tradisional, keamanan datanya adalah terbatas pada keamanan file. Namun, untuk pendekatan database, sangat mendukung karena sudah terdapat akses enkripsi dan lock kunci. Kemudian, di subbab yang keempat, terkait pengelolaan informasi berbasis teknologi seperti DSS dan database dapat meningkatkan business performance. Yang pertama, business performance dengan pendekatan database dan DSS. Pendekatan database pada business performance. Sistem manajemen database merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan mengelola data menjadi lebih efisien, menyediakan akses data dengan lebih cepat, menyatukan berbagai data, dan memberikan rasa aman terhadap data yang telah diarsip. Adanya perangkat tersebut memungkinkan pengusaha mendapatkan informasi lebih cepat dan menampilkan data yang nyata dan telah terorganisir tanpa harus mengumpulkan data secara manual. Yang kedua, secara decision support system atau DSS terhadap pengambilan keputusan. DSS dirancang sebagai bentuk penyikapan berbagai masalah yang tidak terstruktur menjadi semi-terstruktur, mendukung keputusan individu maupun kelompok, dan memberikan solusi bagi manajer yang lebih tepat sasaran. Pengambilan keputusan dan DSS terbagi menjadi terprogram atau rutin dan tidak terprogram, kompleks seperti perencanaan strategis. Pada pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas tergantung pada ketersediaan informasi. B. Implementasi pendekatan database dan DSS. DSS berfokus pada masalah-masalah semi-terstruktur, solusi komputer, solusi manajer plus komputer DSS, dan solusi manajer, terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur. Terdapat salah satu perusahaan yang telah memiliki simulasi seperti pada Amazon yang mana menggunakan database besar atau big data untuk penyimpanan pembelian pelanggan. Data tersebut selanjutnya akan diserahkan pada DSS berbasis AI untuk memberikan rekomendasi produk, optimalisasi operasional maupun acakan tren pasar. Kemudian kita beralih ke bab 10 terkait kebutuhan sistem informasi bagi pengambilan keputusan. Pada bab 10 memiliki 4 subbab. Yang pertama, jenis-jenis pengambilan keputusan. Pada subbab yang pertama memiliki 2 substansi. Yang pertama, berdasarkan model keputusannya, jenis keputusan terdiri dari 1. Keputusan yang terstruktur, yang memiliki sifat berulang dan memiliki pola tertentu. Kedua, keputusan yang tidak terstruktur digunakan saat permasalahan yang tidak pernah terjadi dan bersifat trial dan error. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur merupakan keputusan gabungan dari kedua jenis keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Substansi yang kedua yaitu B, berdasarkan level manajerial, jenis keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan ini diambil karena memiliki dampak yang menyeluruh untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, keputusan taktik. Keputusan ini diambil karena mencakup sebagian untuk organisasi sebuah perusahaan. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan ini diambil untuk menjangkau sebuah aktivitas operasional dan terkait dengan keputusan strategis dan taktis. Substansi yang kedua dari bab 10 adalah tahapan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam proses pengambilan keputusan. 1. Tahap intelijen, melakukan formulasi dan identifikasi suatu permasalahan yang ada di perusahaan. Tahap yang kedua adalah tahapan desain, melakukan analisa atas identifikasi permasalahan
dan membuat berbagai alternatif solusi yang bisa diambil. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pemilihan. Berbagai alternatif solusi yang tersedia dengan disertai evaluasi dari berbagai model yang telah diujikan. Yang keempat, tahapan implementasi. Merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif solusi dalam mencapai target yang diinginkan. Kemudian, di subbab yang ketiga adalah dukungan sistem informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi manajemen diperlukan untuk setiap proses. Sistem ini sangat membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan karena dapat mengumpulkan dan menyajikan data dengan cara yang terpadu dan efisien. Pengambilan keputusan adalah proses pemikiran tentang suatu masalah untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau sistem pendukung keputusan DSS adalah sistem berbasis komputer yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur. Subbab yang ketiga pada bab 10 adalah dukungan sistem informasi untuk pengambilan keputusan. Memiliki substansi yang pertama, jenis-jenis DSS dan kebutuhan informasinya. DSS untuk keputusan bersifat terstruktur. Keputusan terstruktur memiliki aktivitas pengambilan keputusan yang jelas dan dilakukan secara teratur, dan biasanya dilakukan oleh manajemen saat ini pada tingkat tertentu. Contoh, penggunaan DSS jenis terstruktur seperti keputusan tentang pemesanan barang, penagihan utang, pengisian stok barang. Kemudian yang kedua, DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Sebagian keputusan dibuat oleh komputer pada DSS jenis semi terstruktur, sedangkan yang lainnya didasarkan pada pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Contoh penggunaan DSS jenis semi terstruktur seperti evaluasi kredit, pengawasan stok baru, dan penjadwalan operasi produksi. Kemudian yang ketiga, DSS untuk keputusan bersifat struktur. DSS untuk keputusan tak struktur membutuhkan sumber pengambilan keputusan eksternal dan pengalaman. Keputusan ini biasanya dibuat di tingkat manajemen yang tinggi dengan kebutuhan informasi internal dan eksternal. Contoh, penggunaan DSS jenis tak terstruktur seperti perekrutan karyawan eksekutif dan pengembangan teknologi baru yang masih dalam proses pengujian. Tiga komponen utama yang saling berhubungan dengan membentuk dasar sistem pendukung keputusan atau DSS yang baik. 1. Komponen manajemen data. Berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. B. Komponen manajemen model. Terdiri dari berbagai model analisis atau alat bantu seperti simulasi, optimasi, dan pemodelan matematika. Yang ketiga, komponen antarmuka pengguna atau user interface, memberikan tampilan interaktif yang memudahkan interaksi pengguna dengan sistem, memasukkan data, melakukan analisis, dan melihat hasil keputusan. Kemudian di subbab yang terakhir dari bab 10 adalah peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi menjadi semakin penting dan mendesak seiring dengan kemajuan digital di seluruh dunia. Prasarana dan sarana yang sangat memadai mendukung keberhasilan informasi. Dengan berkembangnya era digital, kemajuan teknologi mempengaruhi sistem manajemen saat ini. Hal ini mengubah sistem manajemen menjadi sistem informasi manajemen yang dapat mengelola data. Berikut peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Penjelasan. Para pemimpin dapat dengan cepat menemukan pola dan kecenderungan yang relevan, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di pasar berkat dashboard yang dinamis dan alat visualisasi data yang elegan. B. Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Akurasi data untuk pengambilan keputusan yang berinformasi. Penjelasan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber, data eksternal dan internal, sistem informasi membantu memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang valid. Yang ketiga, meningkatkan integrasi departemen. Penjelasan. Dengan menggabungkan data dari berbagai unit, sistem informasi membantu dalam menciptakan gambaran yang lebih besar tentang kinerja organisasi secara keseluruhan. D.
meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, memahami perubahan dan permintaan pasar melalui analisis data. Penjelasan, dengan menggunakan wawasan yang cerdas saat ini, bisnis dapat membangun strategi pemasaran dan mengembangkan produk dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang terus berubah dari pelanggan yang mereka sayangi. Yang kelima, menyederhanakan akses informasi untuk pengambilan keputusan yang efisien. Penjelasan, sistem informasi memungkinkan akses informasi menjadi lebih mudah dengan menyediakan platform yang mudah digunakan, yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Melanjutkan di bab 11, yaitu merancang bangun sistem informasi perusahaan digital. Pada bab 11 memiliki 5 subbab. Yang pertama, proses bisnis perusahaan. Memiliki beberapa substansi pada subbab. Yang pertama, jenis-jenis proses bisnis. Yang kedua, manfaat proses bisnis. Yang ketiga, karakteristik proses bisnis. Yang keempat, komponen proses bisnis. Kemudian kita kembali ke substansi yang pertama, yaitu jenis-jenis proses bisnis. Dapat dipengaruhi dari satu, proses utama, yang melibatkan langsung produksi atau pelayanan seperti pengembangan produk, akuisisi pelanggan, pemenuhan pesanan, dan layanan pelanggan. Yang kedua, proses pendukung. Mendukung proses utama seperti manajemen keuangan, SDM, dan manajemen informasi. Yang ketiga adalah proses manajemen, mengelola seluruh proses dengan aturan dan tata kelola yang ada dan terstruktur. Substansi yang kedua, manfaat proses bisnis. 1. Mengurangi biaya dan resiko. 2. Mengurangi kesalahan manusia. 3. Fokus pada pelanggan. Yang keempat, menjembatani kesenjangan komunikasi. 5. Peningkatan manajemen waktu. Yang keenam, adaptasi terhadap teknologi baru. Substansi yang ketiga, karakteristik proses bisnis. Pertama, kejelasan input dan output. 2. Terorganisir spasial dan temporal. Yang ketiga, memiliki penerima hasil proses. Yang keempat, transformasi dengan nilai tambah. Yang kelima, terintegrasi dalam struktur organisasi. Kemudian substansi yang keempat, komponen proses bisnis. 1. Pemodelan, mendesain dan mengidentifikasikan struktur proses secara grafis. 2. Integrasi, menghubungkan elemen-elemen proses untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengawasan, memantau dan mengontrol pelaksanaan proses. Substansi yang kedua, pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis organisasi. Teknologi digital membawa perubahan signifikan di banyak sektor. Oleh karena itu, penting untuk merancang proses bisnis yang efisien agar perusahaan tetap kompetitif. Siklus pengembangan lunak yang meliputi analisis, desain, implementasi, dan pengujian sangat penting dalam desain sistem informasi. Substansi yang ketiga, tahapan pengembangan sistem perusahaan digital. Tahap pengembangan startup. Seed and development adalah pengumpulan ide dan validasi konsep bisnis. 2. Startup stage, uji coba produk dengan fokus pada umpan balik pelanggan. 3. Grow and establishment adalah perusahaan berkembang dan memiliki opini stabil. 4. Ekspansi, perusahaan mengembangkan lebih lanjut. Yang kelima, maturity and possible exit, mengambil keputusan untuk pengembangan lebih lanjut atau keluar dari perusahaan. B. Tahap pengembangan seed and development dalam startup. Yang pertama, early seed stage, menunjukkan kelayakan model perusahaan dan membangun prototipe. Yang kedua, mid seed stage, yaitu uji coba praktek dengan uji alfa dan beta. Yang ketiga, later seed stage, peluncuran produk ke pasar dengan pemasaran dan validasi bisnis. Substansi yang keempat, alternatif pengembangan sistem perusahaan digital. Transformasi digital penting untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat memilih untuk mengembangkan sistem secara internal, insourcing atau dengan pihak ketiga, atau outsourcing dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kelima, di substansi atau subbab yang kelima, pengembangan sistem perusahaan digital dan startup, memiliki 5 substansi subbab. Yang pertama, perusahaan digital dan startup. Yang kedua, perkembangan sistem
Yang pertama, perusahaan digital dan startup. Startup dikenal dengan inovasi tinggi dan penggunaan teknologi untuk mempercepat pertumbuhannya. Perusahaan digital seperti Gojek dan Grab menggunakan teknologi untuk mempermudah akses dan operasi mereka. Tahap pengembangan startup melibatkan beberapa fase, dari seed and development hingga maturity and possible exit. Substansi yang kedua, perkembangan sistem. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis digital dan startup. Pengembangan sistem mencakup aplikasi dan situs web yang meningkatkan kinerja perusahaan. Beberapa aspek yang terlibat dalam pengembangan sistem adalah: 1. Performance, meningkatkan efisiensi dengan memonitor throughput dan waktu respon. Yang kedua, information, meningkatkan kualitas informasi yang disajikan. 3. Ekonomi, meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya. Yang keempat, kontrol, pengujian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, efisiensi, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keenam adalah service, meningkatkan layanan dalam sistem. Kemudian lanjut ke bab yang terakhir, yaitu bab 12 terkait keamanan sistem informasi dan etika teknologi informasi pada bisnis. Pada bab 12 memiliki dua subbab. Yang pertama, keamanan sistem informasi memiliki dua substansi bab. Yang pertama, definisi keamanan dan sistem informasi. Yang kedua, ancaman dalam keamanan sistem informasi. Definisi keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah bidang yang berkonsentrasi melindungi sistem informasi dan bagian-bagiannya dari berbagai ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Komponen sistem informasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan proses yang terkait. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki akses, tetap akurat tanpa diubah dan tersedia saat diperlukan. Aspek di dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama, kerahasiaan, confidentiality. Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki akses. Confidentiality ini bertujuan untuk menjaga privasi dan mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, integritas atau integrity adalah informasi yang tetap akurat dan tidak ada perubahan tanpa izin pemilik akses. Yang ketiga, ketersediaan atau availability adalah informasi selalu tersedia dan dapat diakses ketika dibutuhkan. Substansi yang kedua adalah ancaman dalam keamanan sistem informasi. Ancaman keamanan sistem informasi adalah setiap bentuk bahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu data, perangkat, dan infrastruktur sistem informasi. Memiliki beberapa substansi. Yang pertama, ancaman keamanan sistem informasi dibagi menjadi dua. 1. Ancaman aktif adalah ancaman yang secara langsung merusak atau menyerang sistem informasi. Ancaman aktif dapat berupa kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Yang kedua adalah ancaman pasif, adalah ancaman yang tidak secara langsung menyerang sistem informasi. Ancaman pasif dapat berasal dari faktor alam atau kegagalan sistem. Dapat kita amati dari tabel 1, ancaman terhadap sistem informasi. Ada beberapa macam ancaman. Yang pertama, seperti bencana alam, contoh gempa bumi, banjir, kebakaran. Kesalahan manusia, kesalahan memasukkan data, kesalahan penghapusan data. Ketiga, kegagalan sistem, kerusakan hard disk, gangguan pada server, bug pada perangkat lunak. Kecurangan dan kejahatan komputer, hacking, malware, penipuan identitas, pencurian data. Strategi dan langkah pencegahan untuk melindungi sistem dari berbagai potensi ancaman. 1. Menggunakan enkripsi data. Data yang dienskripsi akan sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Ini sangat penting untuk melindungi data selama penyimpanan maupun transmisi, terutama pada jaringan publik yang rawan penyadapan. Teknologi seperti Advanced Encryption Standard atau AES sangat direkomendasikan untuk menjaga keamanan data. Yang kedua, penerapan firewall dan sistem deteksi atau pencegahan intrusi. Firewall bertindak sebagai penghalang yang mencegah akses tidak sah ke jaringan atau sistem. Di sisi lain, sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi IPS dirancang untuk memonitor lalu lintas jaringan, mendeteksi anomali, dan menghentikan potensi serangan. Memperbarui perangkat lunak secara berkala. Penting bagi organisasi untuk melakukan patching atau pembaruan data secara berkala.
Proses ini memastikan bahwa sistem selalu memiliki perlindungan terhadap ancaman terbaru terhadap jenis malware yang terus berkembang. Mengedukasi pengguna tentang keamanan cyber. Kesalahan manusia adalah salah satu faktor utama dalam terjadinya pelanggaran keamanan. Dengan memberikan pelatihan kepada pengguna tentang bahaya phishing, pentingnya kata sandi yang kuat, dan cara mengenali aktivitas mencurigakan, risiko serangan dapat diminimalkan. Menerapkan kebijakan akses yang ketat. Membatasi akses ke data dan sistem hanya kepada pengguna yang berwenang adalah langkah krusial. Sistem autentikasi ada 2 atau 2FA atau biometrik dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan akses. Selanjutnya, melakukan backup data secara rutin. Pencatatan data secara berkala adalah langkah penting untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan ransomware atau kerusakan sistem. Yang terakhir, menggunakan protokol keamanan yang aman seperti protokol HTTPS, SSL atau TLS, dan VPN sangat penting untuk melindungi komunikasi data dari iVerse dropping. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sebab yang kedua adalah etika pengguna teknologi informasi pada bisnis. Dalam era kemajuan teknologi informasi yang pesat, banyak pengguna terjebak dalam wilayah abu-abu terkait etika dan moralitas. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak dari teknologi yang diadopsi secara luas. Meskipun teknologi informasi pada dasarnya bersifat netral, penggunaannya oleh individu atau organisasi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Substansi pada bab etika pengguna teknologi dan informasi pada bisnis. 1. Memahami etika. Etika dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur tindakan baik dan buruk. Prinsip-prinsip ini membantu individu dalam membuat keputusan dan membimbing perilaku mereka. Dalam konteks bisnis, etika seringkali berbeda dari legalitas atau suatu tindakan yang mungkin legal tetapi tidak selalu etis. Idealnya, semua keputusan dan perilaku harus memenuhi standar hukum dan etika. Perubahan yang dibawa oleh sistem informasi berbasis komputer dapat sangat drastis mempengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan teknologi seperti internet dan e-commerce menciptakan tantangan baru dalam hal etika, terutama terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data konsumen. Dengan kemudahan akses terhadap data pribadi, risiko penyalahgunaan informasi dan pelanggaran privasi menjadi semakin tinggi. B. Etika masyarakat informasi. Etika berperan penting dalam membantu individu membuat keputusan ketika dihadapkan pada berbagai alternatif. Dalam konteks ini, etika memberikan tanggung jawab kepada individu atas konsekuensi dari pilihan mereka. 3 konsep dasar yang mendasari pengambilan keputusan etis adalah bertanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Dalam menghadapi isu-isu etis, ada proses 5 langkah yang dapat membantu analisis. 1. Identifikasi fakta. Menggambarkan fakta secara jelas tentang siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, apa dampak, waktu, dan lokasi kejadian. Kedua, tentukan konflik atau dilema. Mendefinisikan nilai-nilai yang saling bertentangan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait dalam merancang solusi. Yang keempat, identifikasi alternatif keputusan. Menemukan alternatif terbaik berdasarkan situasi yang ada. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi. Memahami bahwa setiap alternatif akan memiliki konsekuensi bagi pihak lain. Kemudian, subbab yang kedua, etika pengguna teknologi informasi pada bisnis. B. Etika dalam masyarakat informasi. Setelah menganalisis situasi secara etis, langkah selanjutnya adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan prinsip-prinsip etika berikut. 1. Golden Rule. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan sendiri. Yang kedua, kategorikal imperatif. Menilai apakah tindakan tersebut layak dilakukan oleh semua orang. Jika tidak, maka tidak layak dilakukan oleh individu. Yang ketiga, prinsip repetisi, yaitu suatu tindakan tidak bisa dilakukan berulang kali tanpa dampak negatif, maka sebaiknya tidak dilakukan sama sekali. Yang keempat, utilitarian
principle, memiliki tindakan dengan nilai moral tertinggi, misalnya menyelamatkan nyawa lebih penting daripada mencuri. Yang kelima, minimalkan kerugian, memilih tindakan yang menghasilkan kerugian paling sedikit bagi semua pihak. Yang keenam, hak atas kekayaan intelektual, menghormati hak kepemilikan atas segala sesuatu kecuali dinyatakan sebaliknya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika ini dalam penggunaan teknologi informasi di bisnis, individu dan organisasi dapat berkontribusi pada lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika. Risam untuk pembahasan bab 7 sampai bab 12. Pada bab 7, komputerisasi sistem informasi manajemen. Komputerisasi sistem informasi manajemen bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data dalam organisasi. Dengan penerapan teknologi komputer, organisasi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, mengelola data secara lebih efektif, dan mengurangi kesalahan manual. Sistem terkomputerisasi juga mendukung integrasi data lintas departemen, sehingga memungkinkan visibilitas yang lebih baik dalam operasi bisnis. Bab yang ke-8, metode pengembangan sistem informasi dan kompleksitas sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem informasi membutuhkan metode yang sistematis seperti waterfall, agile, atau RAD untuk memastikan implementasi yang berhasil. Kompleksitas sistem informasi manajemen seringkali muncul karena faktor seperti skala organisasi, kebutuhan kostumasi, dan integrasi dengan sistem lain. Oleh karena itu, analisis kebutuhan yang mendalam dan pengelolaan proyek yang efektif menjadi kunci untuk mengurangi resiko kegagalan. Bab yang ke-9, pengelolaan informasi dan bisnis performance. Pengelolaan informasi yang baik berkontribusi langsung terhadap kinerja bisnis. Sistem informasi yang efisien memungkinkan manajemen untuk mengakses data yang relevan secara real-time, meningkatkan produktivitas, dan mendukung inovasi. Teknologi seperti Big Data dan Bisnis Intelligence membantu organisasi menganalisis tren pasar dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang terukur dan akurat. Pada bab 10, kebutuhan sistem informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi adalah alat penting untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Dengan memanfaatkan seperti DSS, Decision Support System, dan AIS Executive Information System, manajemen dapat menganalisis skenario alternatif, mengevaluasi resiko, dan memilih solusi terbaik. Sistem ini membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan landasan yang kuat untuk perencanaan jangka panjang. Bab 11. Merancang bangun sistem informasi perusahaan digital. Dalam era digital, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang dirancang untuk fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan. Proses perencanaan mencakup analisis kebutuhan bisnis, pemilihan teknologi yang tepat, serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung integrasi proses kerja. Sistem informasi perusahaan digital juga harus mendukung otomatisasi, kolaborasi, dan akses data secara mobile untuk meningkatkan daya saing. Bab ke-12, keamanan sistem informasi dan etika teknologi informasi pada bisnis. Keamanan sistem informasi adalah prioritas utama dalam melindungi data dari ancaman eksternal dan internal seperti peretasan, malware, atau akses yang tidak sah. Selain itu, penetapan etika dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum, privasi data, dan tanggung jawab sosial. Organisasi perlu mengedukasi karyawan dan menerapkan kebijakan keamanan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan etis. Kesimpulan keseluruhan. Pada bab 7-12 menekankan pentingnya pengelolaan sistem informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pengambilan keputusan. Integrasi teknologi modern dengan prinsip keamanan dan etika menjadi dasar untuk membangun sistem informasi yang efektif dan berkelanjutan dalam dunia bisnis digital yang terus berkembang. Terima kasih.